Mari kita lanjut kepada jaringan seluler generasi selanjutnya yang akan kita banyak bahas, yaitu 5G, eranya Metaverse, IoT, dan Web 3.0. IoT, Web 3.0, dan Metaverse akan menghasilkan revolusi digital yang sangat besar. Miliaran perangkat akan terhubung dengan mulus dan data akan semakin terhubung berkat 5G tersebut. 5G ini memiliki kemampuan yang sangat dahsyat, yaitu kecepatannya. Sebelumnya yang 4G itu di telinga kita sudah cepat, yaitu 1 GB per second. Kali ini 5G itu 20 kali lebih cepat, yaitu dengan kecepatan 20 GB per second. Dengan latency yang lebih rendah dari 4G, yaitu 1 milisecond, dan juga connection density-nya yang jauh lebih tinggi daripada 4G, yaitu sebesar 1 juta device per kilometer persegi. Konektivitas yang ditawarkan oleh 5G ini menjanjikan berbagai industri untuk melakukan perubahan yang besar. Contohnya industri perbankan, layanan kesehatan, hingga edukasi, dan sebagainya. Karena 5G bisa menawarkan inovasi seperti operasi jarak jauh, telemedicine, belajar secara virtual, hingga pemantauan tanda vital jarak jauh yang dapat menyelamatkan nyawa. Nah, sekarang tinggal nunggu berapa tahun lagi untuk 5G ini jadi hal yang umum di Indonesia. 5G ini akan menjadi teknologi yang paling transformatif di era ini. Pasalnya, teknologi ini akan semakin membantu digitalisasi pada berbagai industri. Saya percaya teknologi digital khususnya 5G ini akan menjadi game changer bagi bangsa ini. Mari kita lihat nih dari teknologi 4G saja ya. Dengan teknologi 4G, mereka sudah berhasil menghasilkan berbagai industri baru dan lahirnya banyak unicorn dan dekakorn di Indonesia berkat 4G itu. Dengan 4G saja, layanan online tuh kita sudah bisa banyak nikmati, seperti pesan makanan, transportasi, belajar, digital banking, main game, belanja, pembayaran, dan kita juga bisa melihat GPS secara real time. Itu baru 4G. Bagaimana dengan 5G yang pastinya jauh lebih baik? Pasti akan lebih dahsyat, bukan? 5G adalah teknologi wireless generasi kelima yang akan meningkatkan layanan data yang jauh lebih baik dari 4G. Tepatnya 20 kali lebih cepat, sehingga download film yang biasanya berdurasi 1 jam, 2 jam, yang sebelumnya di 4G membutuhkan beberapa menit untuk ditunggu ya, sekarang hanya bisa dalam beberapa detik. Apabila implementasi teknologi 5G ini mulai marak di Indonesia, maka ini bisa menghasilkan nilai ekonomi sebesar 13,2 triliun US dollars. Pada tahun 2035, nanti bakal ada sekitar 20 juta pekerjaan baru yang dihasilkan oleh 5G saja. Belum lagi ada 6G nanti. 5G dapat menghasilkan berbagai inovasi yang akan membantu bumi menjadi lebih hijau. Seperti kendaraan listrik otomatis yang saling terkoneksi dengan mobil-mobil lainnya dengan IoT tersebut, serta pengendalian emisi gas rumah kaca yang pastinya dengan teknologi ini akan memberi dampak yang baik tentunya. Operasi jarak jauh juga merupakan salah satu inovasi ke depan yang akan menjadi sangat menarik. Pasalnya misalnya yang ingin dioperasi ada di Papua, sedangkan dokternya ada di Jakarta. Sekarang pengiriman data akan bisa dilakukan secara real time, benar-benar real time. Dengan 5G, ini akan semakin mendukung virtual world tersebut. Dan nanti ternyata virtual world itu tidak hanya seperti game yang kalian bayangkan. Itu bisa menjadi bagian dari kehidupan kalian juga. Nanti kalian juga dapat berinteraksi di dalam virtual world itu untuk berbelanja, seperti virtual shopping atau barang asli. Barangnya akan sampai ke rumah kita secara asli. Dan ada juga pastinya virtual exhibition. Dan yang paling penting nih ya, dampak teknologi 5G untuk belajar. Namun belajar secara online ini akan beda dari yang kalian rasakan sekarang. Karena yang kalian rasakan sekarang ini hanya belajar online di Web 2, melewati video conference yang hanya tugasnya melihat
guru dan teman-teman lain gitu. Kalau di dunia virtual atau the virtual world, kalian bahkan akan terasa seperti kalian ada di sebelah teman kalian. Kalian bisa berinteraksi secara seperti ini dengan orang lain. Jadinya 5G akan membuat pengalaman belajar yang lebih advance bagi siswa-siswa. Karena nantinya di virtual world itu kita juga akan menggunakan AR dan VR yang merupakan alat-alat imersif. Apalagi untuk belajar ya. Belajar itu kan yang penting kita dapat memahami apa yang kita pelajari. Nah, dengan AR dan VR ini, mereka akan memberikan pengalaman yang imersif sehingga Anda tidak hanya melihat ilmu doang, Anda merasakannya. Dan itu adalah dampak 5G untuk belajar. Sehebat itu. Nah, tentunya belajar nanti menurut saya itu akan ada di dua tempat. Sekarang belum bisa dideskripsikan secara rinci bagaimana nanti itu akan terjadi. Namun pasti kedepannya akan lebih baik. Provider 5G dan smartphone sekarang sedang bekerja keras untuk menghasilkan device 5G yang tentunya accessible dan murah untuk dipakai berbagai kalangan agar semuanya bisa menikmati privilege seperti ini. Kita berharap dalam menyambut masa depan yang baik ini penuh dengan teknologi yang dapat mengubah hidup kita secara positif ya. Karena teknologi ini diharapkan mampu membuka peluang bagi bangsa kita semakin maju. 5G is the 5th generation of wireless data networks, and it will improve them far more than 4G or 3G ever could. You'll feel it in your phone, your home, your car, and in the city and town around you. Downloads and streaming should happen literally without delay. Cars will talk to each other to prevent collisions. And untethered augmented and virtual reality can finally be achieved with real-time response. Not to mention industrial benefits like remote surgery or drone control. 5G does its magic with 3 key abilities. First, high bandwidth. 4G can only muster about 200 megabits per second of data throughput on a good day. 5G can handle up to 1 gigabit or more. That's 1,000 megabits a second on up. Low latency. 4G suffers from around 100 milliseconds or so in response delay or latency. 5G reaction time can be as low as 1 millisecond, which makes everything happen virtually instantly. And dense connections. In a given square kilometer, 4G can only manage to connect about 1/10 the amount of devices as 5G can. If that's some of what 5G does, how does it do it? 5G uses new radio technology, the part of any wireless device that makes the connection. 5G uses some radio frequencies in a band known as sub-6, from 600 megahertz to 6 gigahertz, part of which is also used by current 4G LTE. But 5G will also use a higher band of radio frequencies, from 24 gigahertz to as high as 86. These much higher frequencies bring with them much higher data rates. Now, while these new 5G radio waves can carry more data with higher performance, they can't carry it as far. So 5G will use a lot of so-called small cells. These are small versions of the big cellular towers we all know. 5G will also use some new tricks in these small cells, like beamforming, to efficiently aim transmissions rather than just spray everything everywhere. The bottom line, though, you will need new phones, tablets, portable hotspots, and the like, with a 5G radio inside to connect to the new 5G networks. Your current 4G or even 3G gear can't tap into it. 5G networks will also position more data and computing resources closer to you that will avoid blunting 5G's low latency benefits. Most of us do think of phones when we think of wireless networks, but phones may actually be the least interesting thing about 5G. It will also power autonomous cars, so they have awareness of every other car, bike, pedestrian, and traffic signal around them. Smart cities based on 5G can make almost anything that's electric also connected and aware. When a bridge needs repair, why can't it tell someone? With a mesh of 5G connected sensors, it could. And then there's your home. 5G will offer a new way to get internet there, eschewing cable or DSL, and one day maybe even obviating your Wi-Fi router altogether, as devices may just use 5G natively to connect directly to a wireless ISP. 5G has renewed concerns about the safety of cellular radio waves. Some cities have taken action to block 5G deployment. Health questions come up around 5G's use of microwave frequencies, lots of them as we've seen, thanks to that large number of small cells that will be installed around us. Now, while 5G may sound like a lot of microwave ovens mounted on poles running with their doors open, in fact, microwaves are nothing new. Already emitted by your current smartphone, old cordless phones, your wireless headphones and earbuds, and just about anything with Wi-Fi, as well as, yes, microwave ovens. But even 5G's highest frequencies are considered by scientists to be non-ionizing radiation. You have to move on up to X-rays, gamma rays, and cosmic radiation to find the kind of emissions that will harm cells, and 5G is far below that. 5G follows the inverse square law, losing power rapidly at even a small distance from the small cell. The US CDC says there is no scientific evidence to provide a definite answer to the question of cellular radio wave safety, whether it's 3G, 4G, or 5G.
5G will take years to roll out and some investment on your part, but the complexity of that deployment and debugging should be worth the wait, delivering the world we've been promised for a long time, where everything is connected, aware, and responsive, and a world in which we can stop worrying about the availability or performance of connectivity in the first place. Ayo teman-teman, apakah kita semua sudah siap untuk menyambut 5G? Terima kasih. Have a nice day.